merupakan perubahan atau penghancuran dalam batuan pada permukaan bumi. Jadi maksudnya pelapukan ini merupakan proses alami yang menghancurkan batuan menjadi tanah. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pelapukan organik. Pelapukan organik ini yang disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya tumbuhnya lumut. Yang kedua ada pelapukan fisika. Ini disebabkan oleh perubahan iklim atau suhu, contohnya perubahan cuaca. Dan yang terakhir itu ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini disebabkan oleh batuan yang tercampur dengan zat-zat kimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis pelapukan, sekaligus menjawab pertanyaan di mana pelapukan dapat terjadi. Yang pertama ada pelapukan kimiawi, merupakan pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia, contohnya oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Pelapukan kimia ini berlangsung cepat di daerah tropis yang memiliki iklim hangat dan lembab. Yang kedua ada pelapukan fisika, merupakan pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim yang terjadi berulang-ulang. Selain itu, bisa juga disebabkan karena angin, hujan, dan gravitasi bumi. Pelapukan ini hanya bisa ditemukan di daerah dengan iklim ekstrim, seperti subtropis, gurun, pesisir pantai, dan daerah-daerah yang mempunyai topografi yang curam. Contoh dari pelapukan ini adalah melapuknya batuan di daerah gurun akibat adanya perubahan cuaca harian secara ekstrim. Dan yang terakhir ada pelapukan biologi atau organik, merupakan jenis pelapukan batuan yang dilakukan oleh organisme melalui aktivitas di sekitar lingkungan batuan tersebut. Pelapukan biologi ini terjadi karena makhluk hidup yang ada di sekitar batuan, seperti bakteri, fungi, cacing, rayap, dan lain-lain. Contoh dari pelapukan ini adalah tumbuhnya lumut dan jamur di celah-celah batuan. Jadi saya akan menjelaskan tentang proses pelapukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pelapukan mekanik. Di pelapukan mekanik ini terjadi karena peristiwa hancur dan lepasnya material batuan tanpa mengubah struktur kimiawi batuan tersebut. Pelapukan mekanik ini merupakan penghancuran bongkar batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh dari pelapukan mekanik ini adalah lapuknya batuan karena air dan menjadi tanah. Selanjutnya adalah pelapukan kimia. Di pelapukan kimia ini terjadi karena proses pelapukan massa batuan yang disertai oleh pengaruh susunan kimia batuan yang lapuk tersebut. Pelapukan kimia ini terjadi karena dibantu dengan air dan suhu yang tinggi. Pelapukan kimia ini prosesnya dinamai dengan dekomposisi. Pelapukan kimia ini contohnya adalah pecahnya batuan karena diakibatkan garam laut yang berlebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelapukan biologis. Jadi pelapukan biologis itu terjadi karena disebabkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang paling menyebabkan pelapukan biologis ini adalah tumbuh-tumbuhan. Contoh dari pelapukan biologis ini adalah adanya lumut di atas batuan dan juga pelapukan kayu karena rayap yang memakan serbuk kayu. Faktor terjadi pelapukan. Yang pertama ada keadaan struktur batuan. Struktur batuan merupakan sifat fisik dan kimia yang sudah dimiliki oleh batuan. Kedua sifat inilah yang dapat menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap proses pelapukan. Selanjutnya ada keadaan topografi. Topografi merupakan kondisi permukaan bumi. Topografi ini juga turut memengaruhi terjadinya proses pelapukan batuan. Batuan yang ada di daerah lereng yang curam cenderung mudah mengalami pelapukan bila dibandingkan dengan batuan yang ada di daerah yang landai. Yang ketiga ada cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim sangat berpengaruh terhadap proses pelapukan. Faktor cuaca penyebab pelapukan ini meliputi suhu udara, curah hujan, sinar matahari, atau angin. Di daerah dengan iklim lembab dan panas, maka batuannya akan lebih cepat mengalami proses pelapukan dibandingkan dengan daerah yang dengan iklim dingin. Yang terakhir ada keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan dapat menjadi faktor penyebab proses pelapukan. Tumbuhan memiliki akar-akar dapat menembus celah pada batuan.
Apabila akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya pun juga akan semakin besar sehingga mampu menembus bebatuan dan membuat batuan menjadi lapuk.